Hot Wheels itu ngasih ke IDE dan Sendekes Expo sebanyak 200 pieces ya. Item ini ya sangat diburu, produksi resmi oleh Hot Wheels. Nah ini. Halo Sobat Prul, Gue Dito. kembali lagi di Kulik. Kumpul asik bersama Prul. Mantap. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ngebahasnya juga spesial kali ini ya. Betul. Ngebahasnya adalah suatu hal yang lagi cukup Ramai dibahas. Ramai dibahas ya. Apa sih sebenarnya? Diecast. Nah, ngomongin Diecast, kita udah undang tamu bintang spesial yang dulu juga udah sempet kesini juga sebenarnya Benar. di episode awal-awal. Kalau kalian ngelihat video sebelumnya yang lama Iya. itu udah pernah datang juga. Dan kali ini hadir kembali. Dan kali ini kita langsung saja sambut Om Andi Mulyadi. Halo Sobat Prul, selamat malam. Jumpa Malam. lagi dengan saya Andi Mulyadi. Apa Makasih kabar, Om Om? Mama, Om Dito atas undangannya. Siap, Kita yang sama-sama. thank you Om Andi nih. Udah lama, saya terakhir 4 tahun yang lalu. udah 4 tahun yang lalu. Lama Itu banget. episode awal banget. Itu episode pertama kan? Iya, dan habis itu nggak banyak lagi. Ya tapi waktu itu emang kita ngomongin juga tentang Diecast juga Om ya. Iya, benar. Waktu itu ngomongin tentang ada event juga waktu itu kita bikin dan ya sekarang udah ribuan event kali ya, banyak banget sekarang. Diecast nih lagi naik-naiknya gitu kan. Tapi Om Andi sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Sehat kan? Di Sehat. Iya. Koleksi gimana Om? Koleksi ya ada dikit-dikit ada. Dikit-dikit, dikit-dikit takut gue nih. Dikit-dikitnya sih kalau ngelihat ke meja di sini Dikit aja. dikit aja emang, cukup dikit aja. Tapi ada tapinya gitu ya, ada tapinya. Tapi mungkin sobat-sobat lo belum begitu kenal nih barangkali Om. Nah, pengen tahu dong tentang Om Andi nih. Om Andi awalnya tuh koleksi diecast dari kapan? Terus sukanya karena apa gitu. Mungkin dari kapan tuh Om awal? Ya, malam Sobat Pro semuanya, saya Andi Mulyadi. Saya ya sebagai layaknya anak laki-laki. Kemudian pasti juga kita punya pengalaman tentang diecast waktu kita masih kecil ya. Betul. Cuma kadang mungkin kita belum concern untuk koleksi atau sekedar main aja. Jadi saya itu main diecast itu, kenal diecast itu tahun 97. 95 lah. 95 waktu itu saya pernah dibeliin sama istri saya diecast itu, saya suka NASCAR. Ya, itu 95 waktu itu. Sama istri saya dibeliin NASCAR waktu itu tokonya ada di Roximas. Jadi toko di Roximas kan kebayang itu dulu handphone ya, handphone ya. Iya, iya. Saya lupa itu 95 atau 96 itu. Itu ada toko diecast gede banget. Masih lupa. Nah, sempat di situ saya beli NASCAR Burago. Oh, Burago berarti yang Merek 1 banding 18 ya? 1 banding 24. Oh, 24. Itu masih made in Italy. Oke. Nah, selanjutnya oke. saya hunting. Saya main di saya belum koleksi yang 164, saya kebanyakan koleksi 143 dan 118 yang saat itu. Oke. Nah, kebetulan tahun 97 saya bekerja itu ada bos saya itu katanya dia Chinese Amerika. Oke. Jadi menikah dengan orang Indonesia, nah dia sama-sama kuliah di LA. Nah, katanya bos saya ini hobi 143. Kebanyakan tuh mini champs. Mini champ, oke. Nah, kebetulan saya juga koleksi mini champ. Akhirnya kita klop lah kerja Nah, bareng. banget. Nah, dari kita itu kerjanya itu ngebangun brand baru yaitu Ramagon. Jadi modelnya kayak Lego gitu. Jadi kita udah pasarin di mall, kita masuk di beberapa mall besar, di Dulu departemen store besar ya. kerjanya tuh itu bikin. Kerja itu. Tapi bos saya ngasih kita sampingan yuk. Ngapain? Kamu kan koleksi diecast, kita jualan diecast juga. Jualan diecast bareng. Nah, itu saya pernah masukin itu gede banget sama bos saya itu di Plaza Indonesia itu ada toko diecast. Kita masukin 143. Nah, sejak itu akhirnya saya diracuni juga kan sama bos saya itu koleksi kebanyakan 143 dan 114, kebanyakan mini champ, dan kebetulan bos saya itu demennya dia zaman saat itu Le Mans dan juga DTM kan. DTM gitu. Nah ya yang saya berkesan tuh karena dikasih bos saya itu, saya pernah ada punya yang tahun 97 itu DTM Alfa Romeo. Terus udah gitu juga ada yang Le Mans yang juara dunia saat itu. Kalau tahun 95 itu 95 tuh mobilnya hitam itu McLaren ya. McLaren Uno Clinic ya. Iya, Uno Clinic Ya, hitam Uno Clinic ya. itu berkesan banget itu. Nah, Oke. itu koleksi saya tuh. Mini champ itu ya. Itu mini champ ada keluar.
Oke. Nah, terus ada Solido, ada apa? Nah, yang berkesan sekali itu saya dapat dari bos saya itu ini apa namanya buatan mereknya Shabak. Shabak itu Jerman. Shabak. Jadi saya dikasih itu ada pinnya, ada tutupnya. Itu mobilnya BMW seri 7. Oke. Nah, nggak taunya ini tuh itu nggak diperjualbelikan, tapi untuk di Eropa saat itu apabila ada customer beli seri 7 mobil beneran, itu dapat diecast-nya. Ih, Gitu. tahu dikasih itu. Dikasih gitu ke saya itu koleksi. Nah, terus yang lebih hebohnya lagi itu katanya catnya itu sama cat yang dipakai Dipakai di di mobil seri aslinya 7. Iya, seri 7 Oh. aslinya. Itu mereknya orang jarang kenal, itu Shabak. Shabak itu buatan Jerman juga. Jadi sama-sama karena Sama dari Jerman, perusahaan ya. Jerman. Jerman. Nah, itu. Nah, itulah sejak tahun 97 itu saya berkembang terus akhirnya tahun 2000-an saya baru mengenal tahun 97 itu saya koleksi Tomica juga. Oh, Tomica. Ya, Tomica masih zaman harganya Rp4.000. Rp4.000. Iya, 4.000. 97 kan sebelum Prismon. 97. Iya. Tapi Rp4.000 tuh kayak beli Iya. beli ST bro. Rp4.000. ST aja nggak dapat kayak sekarang. Iya. Dan itu ya, saya beli Rp4.000 itu yang Mazda Reno yang Oh, yang Reno itu 787B. 787B. Itu saya beli. Dan Om percaya nggak? Itu saya beli kan 4.000 ya. Itu tahun 2009. Itu kan udah kemana tahu. Iya, tuh. iya. 2009 saya kepengen lagi mobil yang sama. Harganya? Reno itu. Oh. Harganya berapa? 200.000. Aduh, yang masih logonya masih logo Tommy ya? Iya, masih Tommy biru itu kan. Tommy biru ya. Tommy biru. Rp4.000 dulu. Rp4.000. Coca-Cola itu Rp4.000. Nah, terus udah gitu tahun 2000-an berapa itu saya baru mulai mengenal Hot Wheels. Hot Wheels. Gitu, diracunin sama SPG. Mana sama SPG? Sama SPG lagi jalan gitu bawa anak kata, "Om, ini loh Om, banyak yang koleksi loh." Oh, jadi Hot Wheels dulu belum Seramai itu. belum maksudnya. terkenal justru di situ. Bisa dikala itu. Terus terang sih kalau saya sendiri saya baru kenal ya. Karena saya dulu waktu 97 saya kebanyakan Tomica. Berarti koleksinya. lebih banyak Tomica sebenarnya Iya, di tahun-tahun Tomica. itu ya. Sama kalau yang itunya kan ada Tamiya, tapi Oh, Tamiyanya Tamiya. bukan yang dirakit, punya yang udah jadi 143 itu dia keluarin. Oh, ada, iya, ya, iya. ada. Oh. Itu dulu tokonya itu di Hoya di Plaza Indonesia. Di Indonesia. Nah, di Hoya Plaza Indonesia. Nah, baru saya mengenal Hot Wheels. Itu saya koleksi Hot Wheels. Terus begitu juga sekarang ada mini scale. Ada koleksi dikit-dikit lah gitu. Oh, jadi Hot Wheels rada baru ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya udah lama, cuma sayanya aja yang baru kenal. Ya, ya. Om Andi Iya. ada kenal gitu ya. Ah. Udah lama, karena kalau dari sejarahnya kan tahun 28 kan, Iya, 89. Cuma saya mungkin baru kenal karena waktu itu saya lebih senang di 143 dan 118. Dan biasanya tuh 143 saya kebanyakan mini champ, 118 juga kebanyakan keluaran mini champs gitu. Berkesan banget ya Om ya, kayaknya bosnya Om nih. Nah itu dia, sayang banget dapat bos enak gitu ya, sama-sama hobi. Pas kerusuhan gimana dia pulang ke Amerika. Pulang, ya. Iya, dia pulang ke Amerika, nggak ada ini lagi. Tapi legasinya terus Iya, tahun sekarang ya. sampai sekarang ya. Masih Iya, itu saya. berkesan banget loh. Ya Koleksi. karena enak banget. Jadi kerja di kantor, jam 9 masuk, terus jam 10 kita jalan yuk. Jam 10 jalan, paling ngecek kita dulu ada toko itu di Sogo, Plaza Indonesia, Metro Plaza Senayan, Sekiri Kelapa Gading aja. Itu paling kita kerja 2 jam. 2 jam doang ngecek toko, sisanya hunting. Iya, asik banget. Mau nggak kayak gitu besok? Iya ya. Kita kerja nih jam 9 datang, 2 jam. Kita hunting nih. Sisanya hunting. Ih, seru banget Om begitu. Iya, Seru banget. sampai kan di sini kan juga kita sampai hunting ke sini kok. Ada dulu kan ada toko mobilan gede yang di Bundaran Kelapa Gading, ingat nggak di sebelah kanan tuh. Itu sampai kita ke situ, sampai hunting ke situ. Oh, sampai ke situ. Iya, dulu ke situ saya ingat bos saya nyari Maserati, Oh, dapat. dapat di situ. Berarti dapat itu. Emang Kelapa Gading hebat. Iya, zaman dulu kan juga nggak ada internet kan. Benar. Jadi nyari tuh hunting tuh beneran hunting. Beneran ke toko offline ya, kita nggak ada online gitu. Beneran nanya sama orang yang ngomong, Iya. itu enak banget ya. Gitu. Jadi hunting benar-benar temunya apa.
Iya, dan kayaknya dulu karena nggak ada internet mungkin jadi kayak deket sama toko sama gitu Iya. kan, lama-lama kayaknya komunitas kebangun tuh Om ya. Iya, Benar. komunitas kebangun. Om ya. juga kan di komunitas sering ikut kan dari Iya, dulu kan. dulu sering ada komunitas, terus kita juga ada swap meet namanya. Oh, swap meet ya. Ya, swap meet. Saya itu sih udah lama swap meet ya maksudnya. Cuma saya baru ikut tuh tahun sekitar 2007 lah. 2007. Swap meet. Swap meet itu menarik loh. Jadi gini, jadi swap meet itu kayak kita bawa mobil, kumpul di sebuah tempat rame-rame nih gitu kan. Nah, mobilnya bagasi dibuka nih. Bagasi dibuka, terus kita taruh jualan-jualan kita, lapak-lapak kita. Oh. Gitu ya Om Andi ya? Iya, gitu. Jadi kayak taruh Hot Wheels atau apapun itu nanti dijual, terus nanti saling ya tukeran. Ya, justru katanya nih dari yang udah lama ada swap meet itu, jadi pertama tuh bukan jual beli, jadi mereka Barter. barteran, punya apa, cuma lama-lama saya mau itu nih, terus nggak mau tukerannya kasih duit, dia terjadi jual beli. Gitu. Keren ya awalnya ya. Tapi tuh emang dari tahun 2000-an tuh udah sering berarti ya swap meet itu ya? Saya ikut sih 2007 ya, 2007 itu sering. Berarti emang konsisten tuh ya terus ya event konsisten. diecast tuh kayaknya makin makin rame gitu. Iya, betul. Dan Sekarang ini kan banyak kita ya, diecast. komunitas-komunitasnya juga makin makin banyak gitu Iya. ya yang ikut ya. Gitu. Jadi gue baru tahu loh jujur loh ceritanya Om Andi kan ya kita kenal udah cukup lama Om ya. Iya. Tapi baru tahu tadi sejarahnya kalau misalkan awalnya tuh dari Minicam dulu, 143 dulu gitu loh. Gue taunya awalnya Om Andi langsung Hot Wheels saja gitu. Karena sebuah Tapi emang ceritanya keren sih gitu loh. Kayak kita kan senang sesuatu tuh dari siapa? Dari bos dulu ternyata. dia tuh keren. Iya, itu keren banget sih. Sampai saya saat itu saya lagi lamar kerjaan kan. Satu saya ngelamar di Bandara Plaza Bali. Jadi duty free tuh. Yang punyanya si ini Antoni Salim. Terus udah gitu teman saya bilang, "Udah lu kerja di sini aja," katanya. "Kenapa emang?" "Ini bosnya senang mobil." Sampai saya disogok sama dia. Dibawain katalog Minicam double segini ya, tebalnya dibawain. "Nih, dipinjemin sama bos gue. Udah lu baca aja. Udah lu kerja di sini aja." Sampai Plaza Bali saya tinggal. Ya udah Plaza Bali saya tinggal, ya udah saya kerja di sini karena hobi kan. Gitu. Jadi bosnya hobi. Dan enaknya kalau jalan sama bos saya yang itu ya, kita hunting, habis hunting terus dia bilang, "Kamu kasih tahu di saya," kan karena kan orang Chinese Amerika kan. Dia bilang, "Kasih tahu sama saya kalau ada restoran baru ya." "Oh iya, kenapa emang?" "Ya kalau restoran baru kita coba," katanya. Keren banget sih. Jadi zaman tahun 97 zaman baru buka apa? Spaghetti House. Oh iya. Lapor langsung bos. Ada di sini loh spaghetti ini. Cobain pasti. Ih. Lu juga kasih tau aja ntar. Oh, siap. Nanti gua listing nanti. Ntar berangkat sendiri. Coba kasih tahu rasa doang ya. Kasih tahu doang aja, lapor aja ntar gitu ya. Tapi ini sih, maksudnya tadi kan sejarahnya kan gitu Om. Sebenarnya selain dari bos berarti dari istri juga nih ya, pertama kali ya tadi ya? Iya, itu juga waktu itu apa namanya, mau saya nitip juga, kebetulan dia apa namanya pergi ke Jepang tuh. Oh, Tahun 97 kebetulan lama 1 bulan. Kakak dia Sebulan? Kakak dia tinggal di Osaka kan. Wih. Ya udah, saya itu deh nitip Tamiya, bukan nitip, dibeliin. Ngomongnya nitip tapi dibeliin ya. Di Tamiya, terus pin dibeliin dah, dia hunting tuh Tamiya. Cuma ya itu tadi, saya juga kan main Tamiya 24 tuh. Cuma saya nggak ngerti, terus terang saya nggak bisa ngerakit. Saya bisa rakit waktu itu 97 saya dibeliin, 99 saya menikah. Terus itu saya bikin kerjaan, saya inget tuh saya ngerjain di TM yang D2, yang Mercy D2. Itu orang-orang bikin Tamiya tuh, ngecat Tamiya itu berminggu-minggu gitu ya. Om-om percaya nggak? Semalam selesai. Buset. Tapi hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. ya, soalnya susah loh. Itu kan harus ngecat, harus lem, harus diinin kan. Harus dimasking gitu kan. Karena orang-orang tuh kalau yang apa namanya, yang benar-benar berjaya Tamiya tuh, begitu dicat itu diemin, 3 hari, 4 hari, kalau saya gatel kan. Ini kan udah kering nih, langsung sampai dekal. Dan itu gilanya lagi itu nginin mata ya, itu dekal di itu kan satu body lengkap, satu body penuh kan, di itu satu body saya pasang. Cuma hasilnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya dari situ saya ketemu
toko Tamiya yang keren di Taman Anggrek itu Peter and Partner. Oh iya, tahu. Akhirnya karena saya suka F1, saya waktu itu pernah bikin sampai 4 pieces di sana di ini sama adanya Pak Peter ya. Yang itu bisa ditanggung jawab Itu bagus. Tapi jawabkan. Itu Tamiya tuh. Tamiya. Nah, terus setelah itu kan dia pindah ke Setrapa kan. Ah. Tapi sekarang nggak tahu deh udah tutup kayaknya Pak Peternya. Oh ya, sekarang belum tahu lagi sih. Belum tahu lagi di mana untuk toko barunya. Dulu akhirnya saya nyerah deh. Jadi kalau saya beli Tamiya, saya serahin ke Peter untuk yang bikin. Iya, jadi cuman sekarang brand apa yang skala 143 sama 118 tuh masih suka disimpan juga. Saya ada yang dari tahun 97 itu saya kenangan, saya simpan yang merek Solido, yang merek apa Shabak, ada mini check. Cuman kayak kolektor tuh banyaknya lebih ke 164 ya Om ya? Banyaknya. Trennya untuk apa nih untuk Di sekarang? Indonesia tuh. Untuk sekarang kalau dulu sih 118 banyak, cuma mungkin untuk sekarang trennya lari ke 164 karena apa? Kemungkinan ya, mohon maaf kalau saya salah. Kemungkinan gini, kalau 118 kan itu kan nyimpennya gede. Oh iya. Nyimpennya gede, memang detail. Iya. Semua misalkan pintu bisa dibuka, Iya. interior apa semua. Tapi sekarang mungkin beralih ke yang namanya mini scale. Ini scale. Gitu karena mungkin penyimpanan satu lebih simpel lah. Ya. Ya kan nggak makan tempat Ya. gede apa gimana. Jadi mungkin kebanyakan orang, sebagian orang mungkin beralih ke mini scale itu sendiri. Oke, Karena kalau misalkan mau nyari detail kan udah dapat. Ya, kan udah ya, dapat ya. seperti 118 atau Ya. seperti 143 Ya. gitu loh. Tapi tetap untuk penggemar 18 ya mereka tetap eksis karena mereka misalkan mau yang ini yang emang udah anteng di 18 ya, baik itu yang resin ataupun yang diecast mereka tetap ada sih. Jadi kalau mini scale itu bedanya sama misalkan kayak brand Hot Wheels gitu tuh di detailnya Om? Ya sepanjang sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah, kalau dikoreksi, sepengetahuan saya mungkin ya itu dari detailnya ya. Iya. Lagian juga peruntukannya juga. Jadi kalau mau misalkan Hot Wheels itu peruntukannya kan 13. Gitu kan untuk anak-anak yang Jadi pasti pakai main-main gitu ya. yang pasti satu tidak membahayakan anak-anak. Ya kan? Jadi tidak ada kalau kamu melihat misalkan dari R34 kenapa nggak ada spionnya? Nggak ada Gitu ya spion, kan? Karena mungkin takut tajam Spion. anak-anak atau gimana gitu. Mungkin mereka bikin casting itu karena mereka ininya untuk mainan anak-anak. Tapi perkembangan zaman mereka juga kan ada bikin juga yang lebih detail. Contohnya misalkan dibikinlah kategorinya misalkan 14 plus. Berarti kan udah remaja kan, udah mengerti gimana ininya. Nah, mereka otomatis detailnya pun lebih disempurnakan lagi untuk mengacu kepada yang tadi mini scale itu. Jadi sekarang kalau saya pikir sih lebih variatif ya, lebih banyak pilihan. Jadi kita sebagai kolektor enak kita mau tarik kemana gitu. Ya. Kan kayak misalkan mau koleksi 164 nih yang kecil-kecil kan. Lo lebih suka yang mungkin kalau misalkan fotografer gitu kali ya. Kan fotografer kan pengennya mungkin kecil tapi pas di foto tuh kayak real gitu kan. Mungkin pilihannya kayak mini scale gitu, bikin diorama bikin gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kayak apa Hot Wheels mungkin kan spion nggak ada kadang gitu kan. Terus kayak buat di apa ya mungkin bisa buat dipakai main juga kan kayak gitu. Jadi fungsionalnya ada beda Om ya. Iya benar. Tapi semuanya juga semuanya kembali ke kolektor kita karena semuanya juga mempunyai nilai masing-masing. Iya, kan? betul. Mempunyai nilai, ada nilai kelebihan, ada nilai kekurangan. Jadi di situ. Jadi di mana kita memilih itu aja. Tergantung selera aja. Benar, selera aja. Karena misalkan kalau kecil gitu kan kadang memori kita waktu kecil, kan kita itu biasa juga kembali selalu gitu kan. Misalkan kayak om lah waktu kecil gitu dan kalau sekarang kan dulu kan minta sama orang tua beli mobil, beli mobilan. Kalau sekarang kan gue beli sendiri gitu. Waktu masih kecil kan mobil gitu. Benar. Atau misalkan Tomica atau merek lain gitu kan. Benar. Lo dulu pas masih kecil juga nggak? Udah lupa jujur gua belinya apa gitu. Cuma kalau gua sendiri senangnya ini kan sering main game balap-balapan kan. Balap-balapan. Jadi mobil-mobil juga tau lah gitu. Dulu favoritnya pakai Lancer. Lancer Evo 7 ya, yang kuning itu kalau nggak salah. Dan emang dulu ingetnya dulu pernah ngerengek minta dibeliin.
Lancer Berarti Evo. ini nih awal mula gini Om ya, kerennya minta Iya. dibeliin. Terus dulu mungkin nggak dibeliin kadang gitu ya, Iya. nggak boleh Sekarang- dibeliin. Sekarang puas-puasin bisa Sekarang sendiri. puasa terserah kita kan mau pilih yang mana. Jadi udah punya sekarang Lancer. Nggak punya. Dulu kayaknya nggak dibeliin deh, terus kayak ya udah deh. Sekarang juga enggak deh. Gitu. Tapi abis dari sini mungkin beli Iya. kan, karena udah ngelihat seberapa kerennya diecast gitu kan. Iya bener sih ngeliat yang di sini juga wow. Iya. Dan ngomongin juga soal diecast nih Om, hype Iya. lagi naik banget Om. Kalau aku lihat sepanjang ini ya, sepanjang mataku melihat, kayaknya hype diecast sekarang nih lagi kayak cukup tertinggi dari beberapa tahun sebelumnya deh Om. Karena aku sekarang kayak misalkan ngobrol sama teman-teman yang mungkin umurnya di bawahku pun kayak, lu ini nggak sih koleksi Hot Wheels nggak sih? Atau gue lagi mulai koleksi Hot Wheels nih, beli ini gantungan, hunting Iya. di gantungan gitu. Nah, itu sekarang aku ngeliat banyak anak-anak remaja Om justru. Jadi kayaknya hype-nya mulai naik nih gitu. Di sosmed juga ya, di Facebook gitu kan, kayak selalu ada aja di Iya. timeline tuh orang yang lagi hunting kayak toko-toko Iya. yang lagi muter-muter gitu. Gimana hasil Iya. hunting kalian pada Iya. pamer? Biru, toko merah. Iya. Terus atau misalnya kayak pamer lemarinya kosong baru mulai nih. Baru mulai. Ya nggak tahu juga baru mulai atau enggak, cuma ngelihat animonya tuh makin lama makin naik gitu. Iya, termasuk juga miniscale juga sama. Miniscale juga jadi banyak yang kayak mulai fotografi. Iya, Karena betul. fotografer yang emang aslinya fotografi mungkin apa perkotaan atau apa tiba-tiba jadi koleksi diecast dia karena bagus kan gitu. Ini kira-kira kenapa nih Om kalau misalkan hype naik nih? Iya, trennya ya itu tadi seperti Om bilang, memang trennya sekarang itu ya. Memang kalau untuk kayak Hot Wheels gini kan, Ya. apa namanya, untuk orang-orang masuk misalkan kayak anak-anak remaja tadi, entry level lah misalnya Iya, gitu kan, iya. itu kan masih terjangkau harga, ya kan, Oke. masih terjangkau harga misalkan di toko-toko itu sekitar 30 ribuan ya. 30 ribuan. 30 ribuan itu masih terjangkau, jadi ini menarik bagi mereka itu memulai udah gitu. Kalau di Hot Wheels sendiri itu kan ada istilahnya namanya treasure hunt kan. Treasure hunt. Nah, itu ya. kan yang ini banget gitu Iya. kan, yang apa, daya tarik banget Iya. gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan orang bilang beli 30.000 bisa dijual 50.000 gitu Oh, kan, atau iya, 200.000 buat gitu kan. buat dicuanin juga. Buat cuanin. Iya, iya, Oke, iya. Itu daya tarik. Daya tarik Mereka juga juga. terus animo mereka untuk mengkoleksi sesuatu gitu. Jadi kan ya apa sih namanya, gede juga ya dari situ. Salah satu mungkin itu salah satu daya tarik ya. Terus udah gitu juga misalkan yang mau ke mini scale. Nah sekarang juga kebanyakan mini scale yang mereka itu membuka harga tuh nggak terlalu mahal. Biasa. Jadi Kayaknya untuk- sekiraran 100.000, 200.000-an gitu Om. ya Mini di scale, bawah 200.000 ada kan yang apa namanya mini scale itu. Jadi mereka tuh memulai ya itu tadi, karena kan yang memulai kan toh yang tadi Om Mama bilang kan Iya. tingkatan remaja kan. Kalau Iya, tingkatan iya. remaja kan berarti masih sekolah kan. Iya. Mungkin masih minta orang tua. Iya. Nah, itu jadi mereka tuh apa namanya terpacu untuk beli itu karena masih masuk akal lah harga. Oke. Beda mungkin kalau misalkan harga tinggi, mungkin orang-orang yang smooth aja yang bisa beli karena udah berpenghasilan sendiri ya kan. Tapi kalau ini dirangsang untuk ke anak-anak kecil, apalagi ya model mobil Tomica gitu, karena kita masuk mereka itu masuk harga dari harga ya termurah itu misalkan 30 ribuan. Jadi Oke. itu sangat apa ya, sangat mampulah untuk mereka untuk mengkoleksi, Ya. untuk beli. Terus mereka suka juga, mereka ngelihat tren-tren sekarang ini mungkin ya, contohnya kayak Om Mama gini misalkan apa, orang lihat YouTube kan, Ya. itu gimana trennya, kemana, koleksi apa. Mungkin koleksi banyak, ada orang yang main game atau Ya. koleksi macem-macem, Ya. koleksi kartu, koleksi sepatu. Cuma ini mungkin salah satu bentuk koleksi dari mereka. Terus udah gitu juga ya mungkin ini juga bisa dianggap sebagai investasi lah. Investasi. Walaupun semuanya juga investasi, nggak semuanya Nggak investasi semuanya gitu. investasi. Kadang kita beli misalkan, kalau emang investasi kita beli tahun pertama ini misalkan 50.000, tahun kedua, ketiga sampai tahun ke-10 harganya masih 50.000. Iya juga. Tapi nggak, siapa tahu kan, kita nggak semua kan, saya bilang Iya, semua. iya, Mungkin ada yang 50.000, nggaknya tahun ketiga, tahun keempat aja harganya udah 200.000, 300.000 Iya, gitu kan, iya, kita nggak iya. tahu. Nah disinilah pandai-pandai kita memilih apa sih yang kira-kira cocok, Apa sih yang untuk yang kira-kira bisa naik harganya, yang kira-kira diminati orang, Ya.
itu dia yang bikin Apa tuh Om naik. kira-kira? Soalnya gue pengen tahu nih, barangkali besok gue jadi. Besok tiba-tiba kita jam 9 udah hunting ya. Iya, kan kita harus tahu kan, gitu kan. Tapi selain dari investasi nih Om, mungkin nanti kita ngomongin tentang investasi lagi kan. Kan anak-anak kecil nih Om, mereka beli. Kan ibaratnya apa ya, kan diecast Hot Wheels ya terutama kan itu mainan kan Om. Iya. Berarti kan bisa dipakai main. Iya. Nah itu emang bisa dipakai main nggak? Apakah misalkan kayak ada balapan kah? Atau misalkan kayak ada lomba? Apa kayak gitu ya? Hot Wheels tuh Emang bukan ada. suka ada track-track yang gitu. Kalau yang Itu kan gue tahunya kan ya ada track mainannya, cuman apakah emang dilombakan? Apakah emang ada turnamennya atau ada hadiahnya juga? Ada nggak sih Om kayak gitu? Jadi gini, kalau misalkan apa yang di mall-mall gitu dijual atau itu kan mereka selain untuk mereka atau disimpan aja, mereka juga kan mau mainin. Dan itu memang sekarang banyak ya di mall-mall itu kan mereka ada suka bikin event-event. Nah itu jadi dibikin di mall itu dibikin event-event itu ya contohnya tadi dibikin apa balap Hot Wheels, ada balap Hot Wheels Jadi ada, ya, sekarang itu gitu ya, gravitasi survei. kan, gravitasi gitu, terus itu ada balap Hot Wheels-nya. Terus yang mini scale juga untuk anak-anak yang tadi teman-teman yang suka moto kayak Om Mama Ini itu sekarang kan juga nggak balapin tapi kan. nggak nah khawatir lah Spionnya patah. Spionnya patah. cenderungnya di ini ya mereka di seperti tadi Om Mama bilang untuk fotografi, Fotografi, ya. apalagi sekarang ada tren diorama ya, Diorama. bikin ya. diorama. Jadi kalau dulu saya 118 itu kalau moto itu dioramanya beneran Dunia asli ya. ini Iya. gedung beneran. Gedung beneran. Saya beberapa kali moto paling favorit itu di Puri Indah. Oh. Jadi ada di Popuri. Jadi ini saya misalkan mobil Ferrari. Terus di situ mobilan gitu ya, mobil Ferrari bukan mobil. Ini mobilan Ferrari saya, terus seberang itu ada Alfa, tapi beneran. Tapi kita bikin perspektif gitu. perspektif Seolah-olah seakan-akan sebelahan. oh ini Alfa jauh itu salah. Itu lokasi favorit saya di Puri Indah atau lokasi favorit saya di Central Park juga ada gitu. Nah kalau sekarang nggak perlu nyari diorama asli gitu, diorama beneran, tapi mereka ada bikin yang namanya diorama untuk foto-foto itu bikin gitu. Dan itu dunia diorama juga udah maksudnya udah rame gitu. Dan hebatnya lagi, bangganya lagi kita sebagai Daycaster Indonesia lah, itu banyak diorama maker yang udah go internasional. Oh iya. Ya dalam arti kata mereka bikin Dikirim ke luar negeri dikirim gitu. pesanan karena misalkan mereka konsisten bikinnya bagus atau gimana, itu banyak yang udah dikirim ke luar negeri. Udah ke mancanegara. Kan gede kan Om itu. Ya. Diorama tuh kan mungkin semeja atau bahkan lebih Iya. kan. Itu dikirim itu bisa. Itu bisa. Kadang kan nggak semuanya besar. Karena yang ukuran misalkan 40 kali 60 atau berapa gitu. Tapi yang besar juga saya pernah lihat ada dikirim. Cuma nggak besar-besar banget gitu. Ya. Berarti emang art ini ya art sini tuh Iya, emang keren ya, tapi jadinya kan gini loh istilahnya, berarti kan Indonesia sendiri tuh udah dikenal banget gitu berarti, Iya, khususnya untuk diecast gitu. Indonesia patut berbangga kita orang Indonesia itu dikenal dan bukan hanya dikenal, itu digemari dan itu banyak dipesan gitu. Dan ini kan salah satu industri yang gitu ya, betul, yang betul, dari diecast itu sendiri. Jadi nggak hanya diecastnya tapi penunjang dari diecast itu sendirinya apa. Nggak cuma sekedar dikoleksi aja, tapi kayak orang tadi ada hunting nyari cuan juga, terus sampai ada yang bikin dioramanya, itu jadi industri sendiri ya. Jadi industri tersendiri. Iya sih, benar sih. Jadi hidup ya. Nggak cuma hidup ya. Jadi banyak yang gua dulu bikin diorama itu jadi sebuah profesi yang menghasilkan uang bisa hidup dan gitu itu kan. memang menghasilkan uang dan itu udah jadi profesi gitu jadi ya. Profesi gitu. Maker lah itu gitu kan. Dan itu dan juga ya mereka gitu bahkan sampai mungkin kewalahan untuk nerima ordernya saking banyaknya. Iya benar, apalagi kalau art itu kan harus fokus ya. Iya. Itu harus kan niat gitu kan, dan orangnya kadang kan nggak bisa ditularin ke orang lain kan. Iya itu mereka kan kadang mereka punya ciri khas masing-masing. Ini buatan si ini, buatan si ini. Nah kalau investasi itu gimana Om? Tuh sendiri. Tapi Om ada nggak pengalaman Om yang kayak barang yang tadi 4.000 itu ya,
Rp4.000 tadi Tom. Itu Di 2.000. Rp2.000. Rp4.000 kan waktu itu saya beli yang Rhinon itu kan, Iya. 787B itu sudah rusak kemana tahun 97 terus 2009 lah saya pas gila Tomica. Oh, saya pengen lagi nih gitu kan. Lagi. Itu Coca-Cola dapat 200.000 saat itu 4.000, terus Rhinon juga 200.000. Saat itu saya beli 2.000 gitu. Kita nggak kebayangkan ini berapa, itu jadi berubah harga bukan lagi. Iya, kalau misalkan investasi tuh memang ya kan, selain dari mungkin diecast kan juga banyak ya, mungkin dunia hobi lain gitu. Banyak kan hobi emang kan banyak Ya. investasi juga kan. Gitu. Cuman kalau diecast ini memang ya kayaknya banyak sih ya jenis-jenis barang yang kayaknya harganya lama kelamaan naik, walaupun nggak pasti ya. Iya. Walaupun nggak Kalau pasti. kita nggak bisa pastikan itu Kan berapa lama iya, gitu kan. bisa kita pastikan. Cuman ada nggak sih Om kayak pattern-patternnya atau mungkin yang kayak apa ya, jenis-jenis tertentu, apakah jenis mobilnya, Apakah mau ada yang mobil populernya, mungkin warnanya atau seri apa iya, gitu itu loh. ada nggak sih Om yang kira-kira Ini persiapan kita jam 9 pagi. persiapan jadi harus dicatat nih di komen, nanti harus dicatat nih karena ini Iya. penting. Ya sama kayak itu ya, kayak kartu basket atau apa gitu kan, ada yang cenderung naik, cenderung turun atau cenderung biasa, Cenderung stagnan biasa, gitu ya, gitu ya. ya. Ya sama di diecast juga gitu ya. Cuma saat ini memang trennya ya begitu ya, trennya jadi kadang unpredictable gitu. Unpredictable. Udah. Ya, kadang ada kita bisa duga, misalkan F34 ya, Skyline, itu kayaknya harga stabil gitu kan. Stabil. Tapi ada juga yang Datsun tuh gitu kan, tadinya harganya tinggi terus jadi landai gitu. Terus begitu ada juga tertentu tadinya tinggi terus jadi landai. Kadang ya tergantung permintaannya tinggi pasti otomatis itu tinggi. Gitu. Nebak-nebaknya sih. Kalau misalnya kayak di Trennya sih mungkin ya kalau karena kita di Asia ya, itu masih di JDM lah. JDM. Kalau sekarang nih mungkin ya saya karena sekarang kan Hot Wheels udah putus dari Ferrari kan dari tahun 2015. Gitu. Ya kan ini udah nggak bikin lagi. Jadi kemungkinan nih lagi mau agak naik mungkin Porsche dia Porsche. Mungkin ya Oke. ada kayaknya kelihatannya penggemarnya nih, oh ini nih bakal ini nih Porsche bakal tuh. asik lah harganya gitu lah. Porsche. Cuma kita juga nggak bisa pastiin bakal asik loh, dia katanya Iya, itu nggak gitu bisa aja gitu pasti, kan, iya. kita nggak bisa pasti Nggak juga bisa gitu kan. pasti. Dikira Itu peramal lah gitu ya. itu semua berpulang ke pasar masing-masing gitu kan. Kalau Om sendiri yang paling Om suka tuh jenis mobilnya apa Om? Kalau saya dari dulu ya Ferrari ya. Ferrari. Ya. Cuma ya sayang sekali Ferrari udah nggak bikin di Hot Wheels gitu. Ya. Ya Ferrari, tapi dulu lengkap Enzo gitu tuh, maksudnya emang dibikin semua. Lengkap enggak, cuma saya ada beberapa Ferrari gitu kan. Terus begitu juga waktu itu kan ada beberapa pilihan kan, kalau waktu di 164 itu karena keluar di Ferrari itu ada apa namanya? Ada Kyosho. Kyosho ya. Itu kan dari Hot Wheels, itu kan dapat izinnya juga dari Hot Wheels. Karena gitu. yang punya izinnya kan dari Ferrari itu Hot Wheels. Tapi sekarang masih ada Kyosho Ferrari, masih ada. Kyosho masih ada Ferrari, cuma udah nggak diproduksi lagi karena dia itu kan ibaratnya kerjasamanya sama Hot Wheels. Izinnya tuh mungkin kalau maaf kalau saya salah. Itu kan dari yang pemegang utamanya kan Hot Wheels, baru saya ke Kyosho. Karena kan sekarang itu yang memegang kan Mecheon Group itu kan yang punya Maisto, Burago. Burago banyak banget kan. Ya, Burago jadi megang karena mungkin Ferrari kasih ke Burago karena sama-sama perusahaan Italia, mungkin nggak tahu gitu kan ya. Cuma maksudnya untuk yang di kelas mini scale itu ada beberapa keluar Ferrari. Tomica kayaknya masih bikin ya. Tomica masih ada ya. masih bikin ya. Tomica masih bikin. Nah, terus ada keluar beberapa Ferrari. Cuma yang saya sayangkan ada beberapa merek tuh nggak official license. Karena saya dari dulu sukanya yang official license gitu. Ada beberapa saya nggak sebut mereknya. Mereka ada bikin gitu. Ya memang kalau misalkan nggak license tuh rada beda sih. Beda feel-nya pasti ya. Memang walaupun bentuknya sama cuma kan kita butuh pengakuan aja kan. Memang iya sih, custom juga maksudnya kadang
ada sedikit feel yang berbeda gitu loh ketika di koleksi gitu kan Om. Dan ngomongin custom, dan ngomongin lisensi juga. Ini lagi rame juga nih Om. Salah satu event-event diecast yang kemarin sudah berjalan kan, ada yang lagi rame banget nih Om. Gitu. Dan di situ kayaknya salah satunya yang kita lihat di sini sekarang nih barangnya. Udah gatel sebenarnya ngomongin tadi, soalnya kenapa diputih-putih kan tadi di depan kan tentang ini gitu. Jadi sebenarnya yang bikin si barang yang ini tuh rame banget tuh sebenarnya apa Om? Karena dia kan beda dari tahun lalu nih Om. Itu kenapa sih sebenarnya kok bisa gitu Om? Mohon maaf, ini saya bicara atas nama pribadi ya. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah kata, mohon dikoreksi. Kalau yang ini kenapa rame? Karena ini kan limited 200 ya. 200 spesies dan itu juga waktu itu banyak beredar inilah, oh ini apa nih, potri itu atau kotuan atau gimana, terus ini custom atau bukan gitu. Tadi itu apa, potri, kotu? Iya, jadi kalau potri itu yang sebanyak saya tahu ya, jadi itu custom tapi udah di-approve oleh Kotil. Jadi saya waktu itu pernah menghadiri dinner di Malaysia 2019. Itu ada mobil eventnya itu, saya lupa Camaro ya, saya beli. Nah terus itu emang udah di approve sama Kotil, walaupun itu customan. Itu kan Potri ya. Saya nggak begitu ngerti, nggak paham, katanya sih itu Potri gitu ya. Waktu itu dan itu juga dihadiri oleh desainer Hot Wheels itu sendiri. Waktu itu saat itu 2019 itu yang ngadain Hot Wheels Collector Malaysia itu desainernya Steve Anderspark. Dia juga tahu tuh ya. Kayak pernah kolaborasi kemarin tuh. Bikin sepatu. Oh iya, yang sepatu ini. Pernah. Apa Adidas atau? Karena dia itu desainer, jadi desainer spesial untuk yang tampo-tampo yang premium atau apa gitu. Nah, basicnya juga dia kayaknya seniman itu kontemporer gitu, lukis gitu, karena dia kan banyak kayak lukisan kontemporer gitulah. Dia bikin nama sepatu. Dia bikin sepatu apa ya? Adidas atau Puma ya? Adidas apa Puma ya? Yang warna-warni itu kan? Warna Hot Wheels gitu. Iya, warna Hot Wheels. Ya kayaknya desainernya itu Stefan Lepadan. Itu aku ketemu langsung tuh. Itu ketemu langsung dan kebetulan saya saat itu beruntung dapet waktu itu gua sama Mama nggak ya? Waktu itu saya dapat FEP. Jadi FEP itu Final Engineering Pilot. Oh, yang masih belum berwarna ya? Prototype terakhir. Biasanya prototype itu kan orang-orang itu emang kalau prototype itu kan dari pabrik itu, jadi misalkan belum di repair terus ada ya masih ada yang sedikit rusak gitu ya. Kan ada ada kertas keterangannya kalau itu prototype, ini jenis apa, produksinya apa itu gitu. Jadi biasanya itu kan itu nggak keluar pabrik kan. Nah, tapi anehnya waktu itu saya dapat sudah dikemas seperti ini. Tapi itu dalamnya itu prototype. Jadi prototype itu kita tahu itu dalamnya itu ada serial number di atasnya, di cupnya itu ada serial number yang kayak di print begitu. Nah, itu prototype. Tapi dari dalam ini sudah dikemas. Dan itu lumayan langka. Banget kayaknya. Banget. Nggak kebayang sih. Berarti ada berapa tuh waktu itu Om? Berapa banyak tuh? Yang itu? Cuma saya sendiri sahabat. Yang lain ada dapat hotel premium ya, tapi yang belum keluar saat itu. Gitu. Ada door prize-nya. Cuma kebetulan saya dapat door prize sama. Kok bisa Om? Rezeki bisa gitu ya? Alhamdulillah. Nggak kebayang. Itu mobilnya saya ingat mobilnya itu Jaguar kita ya, yang transporter ya, yang warna hijau. Yang transporter hijau ya? Iya, hijau itu. Berarti itu yang ada transport sama ada mobilnya kan ya? Iya, ada mobilnya itu. Itu yang masih prototype. Sekarang disimpan. Itu prototype. Udah melayang. Oke. Sudah diinvestasikan. Investasikan. Gitu. Dan itu tadi saya jual itu jual murah karena kepepet, dan itu saya jual 8,5 juta. Oke. Sekarang apa masih melayang di internet? Saya nggak tahu, karena teman saya sendiri yang beli, cuma nggak tahu dia jual lagi atau tidak. Kan kadang kan soalnya ke bule-bule banyak kan Om? Iya, bule-bule kan banyak yang koleksi FFP gitu kan. Iya. Itu mungkin ada. Nah itu
Nah, ya itu tadi ini FFP tapi kok udah dikemas gitu. Kita nggak tahu juga, kita dapetnya dari sananya, bukan kita ngarang-ngarang sendiri gitu kan. Dapat dari sananya gitu. Dan juga tadi anak juga tuh kan bule banyak. Iya. Jadi ibaratnya apa ya, koleksinya kan luar negeri nih semua nih. Global. Global. Jadi kita nih mau ngejual juga, kalau di Indo misalkan lagi sepi, udah deh. Pasarnya kan luas. Pasarnya luas. Kayak tadi kita balik tadi ke yang R34 itu. Oke nih. Ya saya tadi karena saya tidak mau pilih siapa-siapa, saya takut salah juga ngomongnya. Cuma sepanjang pengetahuan saya, jadi ini itu produk bukan custom tapi produk pabrikan. Jadi asli pabrik dari Hot Wheels. Dari Hot Wheels itu ngasih ke IDE dan Sendekes Expo sebanyak 200 pieces ya. Bukan ngasih ya, maksudnya dia beli lah. Dibikin, itu dibuat, dipesan. Dan ini bukan custom tapi asli pabrikan. Oleh sebab itu item ini ya sangat diburu baik di dalam negeri sendiri ataupun di luar ya. Iya, karena resmi. Nggak berani pegang saya. Takut om. Berarti yang itu keramainya kan karena kotuan itu ya tadi ya. Apa sih namanya? Yang emang diproduksi produksi resmi oleh Hot Wheels. Nah ini. Gitu. Dan ini berarti pertama ya Indonesia ya? Indonesia ini pertama. Indonesia pertama. Wow. Dan konon katanya ya, saya juga ada informasi, konon katanya, mohon maaf kalau salah, banyak mohon maaf pula ya. Lebaran kita. Maafin om, maaf. Yang komen juga maafin ya. Maafin ya, takut salah info kan. Jadi ini item dibuat 200 itu, konon ini event pertama yang dibuatkan oleh Hot Wheels. Karena biasanya Hot Wheels itu bikin buat event mereka sendiri. Kalau ini kan event di luar Hot Wheels kan. Non Hot Wheels pertama ya. Ya, yang dibuatkan. Makanya heboh. Wow. Nah, makanya jadi untuk para kolektor R34 ini udah masuk line up mereka. Line up resmi. Iya, gitu. Sih. Dan gilanya lagi itu cuma 200 seluruh dunia. Jadi kolektor-kolektor yang ada di Amerika, Australia, di Meksiko panas semua, mereka langsung ada apa ini, ada R34 putih yang ada di Indonesia ya, langsung cari kali ke teman-teman yang di Indonesia. Wow. Itulah makanya kita bisa berbangga sebagai bangsa Indonesia yang ini dibikin resmi bukannya custom. Itu makanya diakui oleh kolektor di dunia. Ini pertama kalinya di ide ini berarti ya. Indonesia jadi ngerti juga sih kenapa akhirnya jadi buruan gitu ya. Dan itu dasarnya kenapa sih kok harganya jadi gila, harganya jadi itu gitu. Goreng, udah digoreng, kalau saya nggak perlu digoreng, matang sendiri. Iya benar. Kan istilahnya kalau nggak cuma karena R34-nya, nggak cuma karena ide-nya, nggak cuma, tapi karena emang pertamanya itu dibuat dan ini pabrikan, bukan custom. Wow. Jadi untuk mau nggak mau dong kalau Om Dito tinggal di Amerika, ya kan kolektor R34 pasti nyari dong. Misalnya udah punya satu dinding gitu kan R34 semuanya bilang gitu lah semua dari terus dikasih lagi nyantai gitu kan ngelihat kan tiba-tiba ada temennya ngasih tahu ada satu lagi nih kurang satu nih. Kebayang dong kurang satu. Kebayang banget. Terus udah gitu seluruh dunia cuma ada 200. Kebayang nggak tuh harganya bisa melonjak gitu ya kan? Wow. Iya sih. Kalau misalkan custom kan beda ya. Beda tadi kan karena yang resminya itu beda feel-nya, beda. Ini pertama kali tuh berarti udah dari sekian tahun event ini jalan, sekarang baru pertama kali dapat yang resmi. Iya, dapat yang resmi ini ya. Wow. Infonya gitu ya. Ya. Baru dapat ini yang resmi. Gila, salut sih, keren buat ide-nya ya, bisa. Keren. Kemarin di mana tuh? Di SBSD Om ya. Bulan lalu ya, bulan. Tuh, sebelumnya juga ada nih kan? Nggak mau. Oke. Sebelumnya ini ada Legend Tour juga. Ini di Indonesia juga kan, Legend Tour. Ini waktu itu yang di Kokas ya? Bukan, kebetulan saya ini ikut dinernya. Oh, ini yang dinner. Dinner di Hotel Luansa. Di Hotel Luansa. Tapi di hari yang sama. Kokas itu besoknya. Kalau ini kalau nggak salah malam Sabtu ya, malam Sabtunya. Kalau nggak salah Kokas Sabtu Minggu kalau nggak salah ya. Ini malam Sabtunya, jadi kita dinner dulu. Terus begitu bayar berapa rupiah itu dapat mobil ini, dapat poster, dapat kaos, terus juga dapat tanda tangan. Kebetulan dari pihak hotelnya mengirimkan
desainer yang bernama Brandon Petuski. Brandon Petuski. Ini juga sama, maksudnya resmi juga. Iya, resmi, ini keluaran dari mobil juga, ya. Oh, tahu. Karena mobilnya juga kan S2000. S2000 ya. Iya. Berarti pas kemarin tuh kan di mall mah kan pada balap-balapan gitu kan. Oh, balap-balapan kan. Di hotelnya ada yang ini berarti. Jadi kalau di Kokas itu kan pembeli, kalau nggak salah ya, pembelian 500 itu bisa dapat tanda tangan dari si desainernya itu, terus plus dikasih poster ya. Nah kalau ini kita dinernya di Hotel Nuansa. Ini limited cuma 100 pieces. 100 pieces, sedikit ya. Ya, 100 pieces. Ada nomor serinya juga? Ada, ini ada nomor serinya. Oh iya tuh, berapa tuh? 93 dari 100. 93 dari 100. Gokil. Nih 1 dari 100 dibolak-balikin gitu tadi. Dibolak-balikin gitu tadi, yang 1 dari 100 sama balik. Nah, jadi ya udah mulai paham ya sebenarnya ya sekarang iya. tentang gimana hype sekarang naik. Karena emang istilahnya kan kayak tadi kita bilang ya, kita bahas ya apa, kan tergantung selera ya gitu loh. Dan memang R34 tuh selera aja banyak banget. Terus dirilis di dalam momen yang memang pas gitu, momennya bagus gitu, dimana itu cuma rilis pertama kali khusus buat event itu udah official gitu. Iya. Jadi emang itu sih emang yang bikin akhirnya dibahas, karena emang waktu itu ini dibahas di mana-mana kan, semua orang, bahkan teman-temanku aja yang nggak ngikutin diecast juga share gitu loh, karena emang seheboh itu gitu. Wow. Ya itu dia, karena seheboh itu karena kalau makanya kan cuma 200, makanya pihak panitia juga kasih bikinnya nggak semua orang bisa beli, tapi di raffle ya, diundi diundi tiket yang masuk itu kan kita tahu itu ribuan orang kan, yang beruntung ini 200 orang yang bisa beli, 2 itu dilelang. Nggak heran begitu pas itu harganya langsung des naik. Iya, karena ribuan orang pengen 200 barang itu kan. Iya. Kita ribuan orang yang di dalam gedung. Yang di luar kita nggak tahu. Bule-bule itu juga kan udah telepon pasti. Ada ini bro. Iya sih, bule-bule itu mereka dapat info juga pasti kan? Pasti. Dan mereka juga kan lebih untuk memverifikasi ini barangnya customer, mereka juga lebih ini kan. Lebih melek lah. Ya benar-benar lebih ngerti mereka ya. Mereka berani bayar mahal gitu kan, otomatis mereka nggak sembarangan. Karena tahu ya. Kalau tahu mereka nggak mungkin berani kan bayar tinggi gitu. Betul. Wow. Jadi gua sekarang jadi dapat banyak banget insight baru nih. Jadi jam 9 pagi kita hunting. Itu salah satunya. Jadi rekapnya gua 9 pagi kita hunting. Tahun depan ke ide. Gue minta sama lo laporan serang yang baru. Kan? Tahun depan kita nggak ikut event diecast, terutama yang ini. Jadi, dan kita siapin uang. Oh betul. Nah, siapin uangnya ini yang sulit gitu ya. Ya kan mau hunting dulu kita. Iya, hunting dulu. Jadi itu sayangnya punya pos kayak gitu enak gitu. Ya, sebentaran gara-gara kerusuhan itu. Karena dia dipesenin waktu dia mau ke Indonesia kan, dia sama istrinya tuh teman kuliah di LA ya. Jadi pesenin, lu kalau mau kaya ke Indonesia, kata orang-orang sana, orang Amerikanya, dia bilang gitu. Emang kenapa? Dia bilang, di Indonesia kan penduduknya banyak, gede, lu jual apa lu bisa pulang gitu ya kan. Berbeda dengan orang di sana, lu di sini konsumtif orangnya gini. Iya betul. Ya kan di sinilah waktu itu, saat itu kita emang udah penjualan udah bagus itu. Jadi saat itu saya megang itu Ramagon itu model untuk dipakai oleh NASA. Jadi itu bangunan-bangunan yang kita bikin bangunan gitu. Jadi NASA itu sebelum mereka ngebangun di luar angkasa, itu pakai model yang pakai Ramagon itu. Iya. Maksudnya model bangunan rumah atau apa gitu. Itu jadi dari panel-panel kayak Lego gitu bisa dibentuk apa gitu. Itu yang dulu itu yang dulu Om masukin ke sini. Iya, yang mau saya masukin, yang saya kerja itu. Cuma ya sayang gara-gara kerusuhan. Udah. Tapi sekarang masih kontak-kontakan Om? Udah lost contact justru itu. Oh, udah susah sih ya kan. Tahun-tahun itu kan susah buat kontak keluarga. 97 itu. Iya.
Pokoknya sehat selalu Om ya. Setelah itu udah jadi nggak nyari restoran baru. Kita alam bareng Om. Nanti kita cari banyak restoran baru banyak. Iya, banyak sekarang Om. Yang tempat-tempat viral di TikTok banyak Om. Sekarang udah buka IG banyak ya. Banyak Om. Udah dikasih tahu sama mereka ya. Jadi nggak seru tapi ya, jadi nggak seru ya. Kalau dulu kan bener-bener hidden gem tuh hidden gem beneran gitu kan. Iya, Indonesia beneran. Sekarang hidden gem cuma hari pertama. Besoknya udah penuh. Udah antri. Bener. Mungkin di penghujung acara nih Om, kita boleh nggak Om ngeliat barang-barang yang Om bawa? Silakan Om. Kayak mungkin story. Kalau ini kan udah nih. Ya, tadi itu juga udah yang itu udah. Kalau ini apa Om? Ini Om? Itu pinnya dari ini S2000 ini. Oh ya mobil sama. Rangkaiannya. Jadi satu paket itu ada t-shirt, ada poster, ada pin. Dan t-shirtnya semua, t-shirt dan poster saya desain semua sama brand dan Oh, diituin ya. Nggak dipasang sama topi yang penuh banget. Ini topi Om ya? Iya, itu topi saya. Itu topi kenal. Itu topi buat pengenal waktu kemarin itu di mana IDE pakai gituan saya pakai topi itu. Oh, pas lagi ngapain Om? Enggak. Oh, pas lagi main. Nanti kalau lagi apa namanya? Lagi ada event diecast tinggal cari topi ini aja. Oh, Itu ada yang Pokemon Center juga loh. Ada. Oh, ada. Pokemon Center Osaka ya. Ini tempat-tempat yang Om sudah datengin buat ini. Istri juga. Oh, Kebanyakan dari sisi oleh-oleh. Ih, keren banget dah. Iya. Gue jadi kepikir pengen gini juga nih, kayak ada topi yang isinya tuh tentang Jejak gitu ya, jejak bersejarah kita dari mana, berarti ke Jerman udah. Oh enggak, itu enggak. Saya asik kulihat asik sama Garut. Asik di sini. Ada ya. Tapi ini lucunya gitu ya, apa kayak hard rock ya, hard rock pembukaan hard rock, itu ya. saya punya tuh. Yang Jakarta itu sampai di waktu hard rock masih di apa namanya Sarina, itu sama waiternya sampai dipaksa mau dibeli. Oh iya. Di ini karena ini yang pas pembukaan Pertama ya. pembukaan hard rock ini cafe ya? Jakarta, iya. Itu pembukaan. Ada aja yang berarti ya, emang kolektor mah semuanya ada ya berarti. Dan itu harusnya satu set 8 pieces, cuma saya cuma dapat satu. Bukan cuma dapat satu, cuma beli satu. Dan itu naik juga Om, harganya itu naik banget. Ini Yang itu naik karena kan itu pas pembukaannya hard rock. dijualnya di mana Om ini? Ya waktu di sana aja berarti pas lagi Para pembukaan. penghobi. Oh, sekarang ada aja berarti. ada aja gitu. Ada aja. Kolektor pin. Collector pin gitu ya. Dia jual lengkap gitu kan. Pas pembukaan itu gila harganya. Gue jadi takut gue. Ini berarti pin, Iya. pin ini. Nah ini ada dua barang. Ini ada cukup menarik juga nih depan nih. Nah, ini ada ada figur-figur yang cukup lucu nih ya. ini Berwick biasanya saya pakai untuk foto mobilan saya. Jadi, Oh, oke. jadi kalau misalkan nggak usah perlu dikasih watermark, itu menandakan mobilan saya gitu aja. Jadi kalau kebetulan kalau ini Berwick karena orang tua hobinya Berwick. Sekarang juga masih. Masih Berwick. Ini Berwick dari zaman dulu saya main sepatu ya 2005-an. Jadi ini kalau C ini kebetulan nama inisial anak saya Claudio Supererio, lahirnya naga emas tahun 2000, makanya saya lamakan jadi Berwicknya huruf C dan juga gold. Nah kalau ini karena ini pink cewek, nama anak saya kedua Kanaya. Gitu kan. Nah, jadi kalau saya foto misalkan di mana di R34 ada giniannya yaitu Punya nyawa mandi ya. gitu kalau saya baca dikasih watermark lagi gitu. Watermark ya bener ya. Kedua, ini juga ada ini Adidas. Ini ceritanya siapa Om ini? Yang ini ceritanya siapa? Nggak tahu ini siapa. Oh nggak tahu, oke. Ini ada Adidas gitu sih Om. Oh jadi watermark ya. Ya kayak itu aja deh sekedar watermark. Itu nggak ada yang Hot Wheels tapi bukan mobil. Tapi barang-barang kayak gini bro, emang butuh banget watermark ya sih? Ya. Karena bayangin lo ketemu foto barang ini di internet, terus dijual, misalkan di Facebook ya di mana gitu, kan ngeri, harganya kan menyeramkan. Oh bener juga sih kalau watermark cuma tulisan atau apa kan? Iya, kan Iya. Bisa di. Pasang, ya. Oh bener Jadi juga. kalau misalkan watermarknya barang kan udah, oh ini udah jelas gitu. Tahu nih. Yang penting kasih keterangan itunya nggak termasuk deh juga. Bener-bener. Tadi kira bonus ya. Ini penasaran juga nih kayak ada Hot Wheels juga cuma bukan mobil. Ini Ini apa? apa ini? itu medali waktu waktu itu ya COVID kan ada itu. Oh iya, Hot Ngadain, Wheels Run ya. Hot Wheels Run kan. Cuma waktu itu kita mau
ya benar-benar ngadainnya di BSD ya. Itu Oh, teman iya. kan ngadainnya Om Ferdi yang ngadainnya itu di BSD. Udah sorry maaf, bukan di BSD, di Alam Sutra. Alsut. Itu udah survei ke sana apa kan? Nggak tuhnya sering COVID. Oh, Akhirnya 2020 ya bener ya? akhirnya diadain secara virtual. oh iya waktu itu ingat juga tuh kayaknya. Gitu, Lu virtual. ditambahin ya logo virtualnya kayaknya di samping ya? Ya, tadinya kan Virtual. nggak Oh, iya, virtual. iya. Terus itu juga uniknya tuh mobilannya bisa jalan tuh. Oh yang ini? Iya, yang kecil Jadi itu. sering banget itu. Bisa digerakin. Bisa itu kan bisa. ada Itu ya, Ada ringnya relnya gitu kan. ya. Oh. Itu. Itu udah tadinya kan kerjasama sama apa toko spot lah di sana bikin eventnya. Oh iya dulu ingat aku Om. Dulu kan kita Promarket mau ngisi buat di sana waktu itu. Di sana ya, Iya, juga ya. waktu itu ngobrol. Ternyata kena Kerja ada COVID. COVID ternyata ya memangnya. Itu sekarang nggak ada COVID ya. Iya. Lain ada ini nih, tim transport nih. Oh ini sekedar ini aja. Oh sekedar apa? sekedar Karena kemarin kan waktu itu kan tim transport ini kan Hockey Legend kan. Kebetulan kan yang datang Brandon Petrusky, ya udah sekalian aja tanda tangan. Walaupun dia bukan desainernya ya. Oh, di tangan. Cuma karena memang dia yang jadi bintang tamu, Ya udah. tanda tangan aja gitu. Oke. Wow. Keren sih. Kayaknya saatnya gua ambil Lens Revo 7 kuning. Favorit gua. Kenapa? Karena JDM ya. Enggak, karena ya mobil yang gue seneng kalau main game balap ya itu Lens Revo. Apa JDM juga. Jadi kan tadi kan Iya sih. Ya mungkin juga kayak itu. Karena kayaknya kan ya ada juga sih teman-teman kita yang koleksi apa namanya mobil-mobil Amerika, Oh iya, begitu dan juga cuma kalau bisa ditarik kesimpulan kebanyakan lebih banyak ke itu. Walaupun bukan berarti tidak ada, banyak juga gitu. Nah juga semua berpaling kepada lu sukanya apa sih? Ya itu balik lagi selera. Tapi mungkin kalau di Amerika mungkin banyaknya mobil pasti Amerika. karena mereka juga kan kebanggaan mereka kan. Betul. Dia tergantung tempat. Jadi anggap aja kalau emang kita koleksi, ya udah kita pilih aja yang suka kan. Iya. Tapi kalau misalkan itu harganya naik jadi tinggi, anggap aja itu sebagai bonus gitu. Ya kan? Jadi Iya, kan benar. kita nanti tulus emang kita suka Iya, kok kita gitu suka. kan. Kalau emang naik tinggi, udah anggap aja sebagai bonus. Iya, dan kan gitu kan kayak misalkan kita koleksi nih Om. Ya niatnya mah koleksi aja buat maksudnya emang hobi, senang gitu kan. Takutnya nanti kalau misalkan untuk investasi gini takutnya Sakit kecewa. hati. Iya, kecewa. Apa gitu nggak naik-naik. Dan sering kan gitu malah Om ya. Ketika kita niatnya buat gue pengen investasi nih, malah nggak naik-naik gitu. Tapi giliran belinya niatnya buat koleksi emang suka, malah naik gitu sendiri juga kan. Makanya waktu saya di koleksi Tomica itu teman ada disaranin nama kolektor Hongkong. Waktu beli Tomica, kamu tuh kalau beli minimal 3. Oke. Satu item, Iya, gitu, minimal iya. 3. Kenapa? Katanya satu buat dikoleksi, Ya. satu buat dijual kalau hari naik, satu lagi buat di barter kalau itu. Oh benar. Gitu. Kalau mereka katanya ada beberapa katanya orang Hongkong tuh begitu. Mereka beli Tomica ya minimal 3 gitu. Iya. Jadi begitu saatnya mungkin naik, dia ada persiapan gitu loh, ada persiapan yang Nggak mau sayang dijual banget gitu ya. gitu. Nggak dijual terus dia nggak punya lagi nggak Iya. gitu. Sering juga sih dengar kayak gitu, apa satu buat dikoleksi, satu buat disimpan, satu Ya. buat dipajang, satu lagi buat dijual. Iya, Ada juga kayak gitu. Jadi konsepnya gitu ya, beli 3, pagi berangkat hunting. Jadi gue tahun depan 3 Tahun IDE depan lagi, kita ke IDE, 3. kita beli 3. Lu 3, gua 3. Komandi 10 kayaknya. Ya tapi itu gua ada banyak banget sih dapat ilmu-ilmu baru nih dari ilmu Komandi, thank you banget Om. Ya. Sama-sama Om. Aku sejujurnya kemarin emang rada bingung karena terutama yang IDE ini sih, karena kan viral banget ya Om. Iya. Viral banget dan memang banyak yang bukan mempertanyakan sih, cuman banyak yang mungkin nggak terlalu paham kenapa sebenarnya sampai bisa segitunya kan Om. Iya. Apalagi kalau memang orang itu nggak pernah terlibat di dalam dunia Iya. diecast gitu kan. Iya. Jadi dan sekarang tapi akhirnya jadi jelas sebenarnya. jadi tahu sekarang bahwa- ternyata begini. Ya, makanya saya juga mohon maaf kalau salah, sepanjang pengetahuan saya seperti itu. Iya. Tapi saya pikir ya ini udah dibuktikan juga tuh buktinya bahwa kolektor luar pada sibuk nyari. Iya. Iya. Sudah terbukti bahwa barang ini memang barang yang official,
bukan custom, dan itu pertama kalinya setelah berapa tahun Betul. ada event-event ini. Jadi ya wajar sih ya kalau misalkan sampai segitunya. Wow. Gitu. Jadi cukup jelas ya. Ya, Cukup jelas ya. Nggak lagi lo ini kan, nggak lagi lo nyindir-nyindir kan? nggak ada gua ini, nggak ada. Lo yang mau lihat Facebook gua, mau lihat, nggak ada. Nggak, kita kan Nggak dapat ya? nggak dapet deh. Dapat sih sejujurnya ya. Kita baca-baca Facebook aja, Om. Rame aja. Rame ya, kalau di situ mah banyak aja gitu. Rame aja. Makanya kita kayak pengen tahu aja, Om. Penasaran gitu. Lu channelnya emang pengen tahu doang kerjaannya. Ya. Udah tahu sekarang. Udah tahu tapi sekarang Ya kita sharing juga kan, kita sharing juga. Jadi mungkin sekian dulu nih episode kali ini, Om Andi. Sekali lagi Iya, thank you thank you banget Om banget. udah Sama-sama, mampir Mama. kesini. Sama-sama. Nanti kita ke depannya perlu akan banyak juga ya ikut-ikut event diecast juga, terus juga nanti bareng sama Om Andi juga kita sama komunitas-komunitas. Pastilah banyak yang Iya. kita bisa lakukan ya. Betul. Rame-rame. Dulu kita bikin itu kan Om, bikin lomba foto, Iya, terus kan iya, ke event kita sering ikut. Jadi saatnya kita gas lagi. Buat lagi karena kan COVID udah selesai. Iya, Betul. Udah nggak ada alasan lagi sekarang pakai masker. Oh, nggak usah. Buat Sobat Prul juga kalau nanti ada topik lain atau siapapun yang mau diundang mungkin bisa di komen juga ya. Betul, Jadi betul, kasih tahu betul, ke kita betul. kira-kira kita mau bahas apa lagi nih gitu. Betul. Jadi sekian dulu untuk episode kita kali ini. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf dari gue, dari Dito. Kalau Mandi udah banyak banget. Kalau nggak maafin nggak tahu diri Anda. Kan takutnya saya salah ngomong. Minta maaf sepanjang pengetahuan saya sih. Iya. Siap. Gitu, Mandi sehat-sehat selalu dengan keluarga. Kita Iya, ketemu lagi makasih, di Roastion makasih, di Om. next episode ini, Om ya. Terima kasih Om Muhammad. Siap. Sukses buat Bro. Sukses Thank untuk you, kita Om Andi. semua. Siap. Jadi sekian dulu guys untuk episode kali ini. Subscribe ke Pearl Channel. Kita akan ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya guys. Gue Am. Gue Dito. Bye-bye. Bye. Thank you.